Sinematek yang dirintis oleh Misbah Yusabiran yang sudah berlangsung 46 tahun resminya, dan kalau sejak perintisannya adalah 50 tahun, mengemban amanat untuk manusia itu. Jadi bukan hanya untuk masyarakat perfilman Indonesia, bukan hanya untuk perfilman Asia Tenggara, bukan hanya untuk perfilman dunia, tetapi untuk manusia. Untuk bagaimana mereka memiliki tempat, materi-materi, bahan-bahan untuk orang-orang merawat ingatan, menggali pengetahuan, untuk menjaga daya pikirannya supaya tidak menjadi instan. Hari ini Sinematek, tadi pagi misalnya, kami berkontak-kontakan dengan seorang pengajar dari Filipina untuk sama mengetahui masa lalu, hari ini, besok, tentang sesuatu, whatever, ya. Dan itu dari film yang ingin dia lakukan. Kemarin saya dikontak oleh 3 mahasiswa Itali akan berkunjung ke sini bulan depan. Sama, bagaimana mereka ingin melihat Indonesia masa lalu, hari ini, dan bagaimana kemungkinan yang akan datang sebagai kajian, dan melihatnya dari film. Baik, Assalamualaikum and very good morning to all student viewers out there. So thank you to the host for the lovely introduction just now. My name is Muhammad Sazni and I will be today's moderator for this webinar. Okay, so pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada penonton-penonton di luar sana untuk mengikuti kita punya siri webinar yang bertajuk Film Archiving in Southeast Asia, which is an initiative from World Heritage Movie Image Center, WHMIC, with great support from UNESCO Memory of the World Asia Pacific, MAUCAP, South Korea Asia Cultural Center, ACC, and Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia, SKUM. This webinar is also is organized with great cooperation with OTT platform SIA, Finas Malaysia, Sinematek Indonesia, Safe Myanmar Film, and Laos Cinema departments. So welcome to all. Do you hear the sound? Okay. So while we moving forward with this, we have a few technical glitch at the moment, but so Mr. Oka, Mr. Sisabat, and Pak Aklis, can you hear me? I hear. Sorry, I have problem with my computer. Sorry. Okay, no problem. No, it's okay. All right. Okay. So welcome to Miss Maung Oka, Mr. Sisabat, and Pak Aklis. Selamat datang. Saya ucapkan kepada semuanya sekalian. Ya, selamat datang. So suara saya jelaskah? Jelas Pak Aklis, bisa dengar. Oke. Saya tadi sempat terganggu ini. Okay, alright. So before we begin, I think I would like to briefly introduce our panelists for today's webinar. I will start with Mr. Sisavat first. So Mr. Sisavat Hong Sobat is an assistant director of Laos Film Archive Divisions. So before this, he was working with the National Film Archive and Video Center for 15 years. And then he started as a technician for the Department of Preservation and Registrations. And then starting from there, he is moving forward to control film storage and inspection of the quality of the films, and also starting to work in Department of Film Separations. On 2008, Mr. Sisavat was appointed as an Assistant Deputy Director of Film Archive Division. So during this particular period, he was in charge in preserving films and drafting documents about this Neo-Lao Hakzas film collections, which is dating from 1955 to 1980. So this collection has been registered with MAUCAP database. So it is a wonderful achievement from the Laos. Next, we have Mr. Maung Oka
he is a project director of Safe Myanmar Films. So Maung Oka film's career began at the age of 15 when he started at Dak Khe. I'm not sure whether I pronounce it correctly or not, but maybe Mr. Oka can correct me after this. So Dak Khe is a feature film directed by his father, the celebrated Burmese filmmaker U Wun-na. In 2009, Mr. Maung Oka joined Yangon Film School. Then he tried his hand at directing. As a philosophy graduate, Oka's first documentary, Charcoal Boy, screened and compete at 16 international film festivals such as Munich International Festival of Film Schools around the world. Then he has made some documentaries and a few short films here and there. Since 2015, he has been working as a film archive researcher. He has also completed a film restoration summer course on 2016, which is conducted by International Federation of Film Archive, FIAF, in Bologna, Italy, and some tapes digitalization courses in Thai Film Archive. In 2017, he founded a non-profit organization called Safe Myanmar Film Organizations to conduct film archiving workshops and lead digital restoration projects. Since then, he has been working film preservation and restoration for all classic Myanmar films until now. Recently, he has made a short film named Banyan Tree, which was premiered at 10th edition of Watan Film Festival. He has finished a video essay commissioned by Asian Film Archive, and he has also played the leading actor role in Money Has Four Legs, which was selected in Busan International Film Festival New Currents competition session for the year of 2020, and it was screened in prominent film festivals such as Locarno Film Festival, BFI London Film Festival 2021, and lastly, he was also an alumni of Talent Tokyo 2020. So welcome to Mr. Maung Oka and Mr. Sisavat. Lastly, our panel is Pak Akhlis Suryapati. So Pak Akhlis Suryapati sebelumnya bekerja sebagai seorang wartawan di majalah Zaman dan Harian Terbit. Pernah menjadi ketua Festival Filem Indonesia pada tahun 2016 dan kemudiannya memimpin Sekretariat Kini Kelab Indonesia, Senaki, dan juga menjadi anggota Lembaga Sesi Filem. Saya juga mendapat tahu bahawa Pak Akhlis pernah mengarahkan beberapa buah filem, okay, dan sekarang ini beliau memegang jawatan sebagai pengarah di Cinematheque Indonesia, sebuah cinematheque yang agak besar kan di Indonesia itu. So saya ucapkan selamat datang, welcome to Pak Akhlis, Mr. Maung Oka and Mr. Sisavat. Okay, so for today's webinar, what we are going to do is we are going to listen to presentations from all these three panelists, from Mr. Sisavat, Mr. Oka, and Mr. Akhlis. So basically, they were going to explain what they have did or currently doing in their respective film archive. So what we are going to know and listen from this webinar is all these three figures are very prominent in terms of maintaining their collections, curating programs, collecting audiovisual archive, and establishing networks in terms of regional film archive society in Southeast Asia. Okay, I think so while we are waiting for him to go back, mungkin Pak Akhlis bisa present enggak bagi menggantikan Mr. Oka? Yeah, thank you. But let me speak Indonesia, bahasa Indonesia. Ya, bisa aja. Because with other language, English, my head busy for body, nothing vocabulary, grammar, expression, especially what I want to convey can be misunderstood if with English. Maka saya bahasa Indonesia saja supaya tidak pusing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ya? Halo? Bisa dengar, Pak. Oke. Presentasi ini sekilas saja. Coba berikutnya videonya bisa diputar nggak ini? Oh nggak, langsung. Videonya tidak bisa diputar ya. Ya, ini kalau bisa diputar langsung.
Pak Aklis, ini suaranya enggak dengar ya daripada videonya. Oke, ya, diteruskan saja halaman berikutnya kalau begitu. Ya, video ini hanya memberi gambaran itulah sinematek gedungnya. Nah, ini adalah perpustakaan ya yang sering dikunjungi oleh banyak orang dari mahasiswa, pelajar sampai tentara. Nah, ini ruang perpustakaan dan pusat data di mana tersimpan skenario, ya, clipping berita, naskah-naskah, dokumen regulasi dan sebagainya. Ini adalah ruang poster film. Kita juga menyimpan poster film. Tentu jumlahnya ribuan. Juga ada foto-foto reklame. Nah, ini tempat perawatan film. Ya, setiap hari kita membersihkan film, merawat. Karena jumlahnya banyak, film rata-rata satu judul film itu mendapat giliran 6 bulan sekali kita bersihkan, kita periksa. Seluloid ya, seluloid. Nah, ini tempat film vault, gudang film kita sama dengan tadi dari Laos ya. Kita berada dalam suhu antara 10 sampai 12 derajat Celcius. Dan inilah gedung sinematek ya yang terletak di Kuningan. Oke. Saya kira kalau soal presentasi ini barangkali nanti sekilas bisa dilihat ya. Kemudian khasanah sinematek juga nanti di dalam ini presentasi tertulis ini juga bisa nanti dilihat belakangan. Tapi yang ingin lebih saya katakan di sini adalah bahwa di tengah zaman ya era milenial seperti sekarang ini yang katanya berbasis digital, maka semakin terasa bahwa heritage audiovisual menjadi sangat diperlukan dan mampu menolong orang banyak, bukan hanya satu bangsa, bukan hanya masyarakat perfilman, tetapi manusia keseluruhan untuk kita bisa melihat masa lalu hari ini dan harapan-harapan yang akan datang melalui arsip-arsip yang tersimpan. Basic hidup kita hari ini yang berbasis pada digital dengan berbagai medianya yang dari bioskop sampai televisi, sekarang ada streaming OTT, termasuk hari ini kita bicara lewat StreamYard, Google, kita main Zoom, kita main TikTok, kita main Semule, dan sebagainya. Itu konten-kontennya adalah berbasis audiovisual atau yang kita kenal film. Media-media lama maupun baru ini sekarang dengan konten-kontennya film atau audiovisual, sekarang ini mengepung hidup kita, membentuk pikiran kita, ya, merasuki otak kita dan akhirnya membangun perilaku hidup kita sehari-hari, sehingga karena dia masuk sampai ke ruang-ruang privat, ya, dari sejak handphone di saku kita, ya, sampai melalui laptop, melalui dan sebagainya, berbagai alat, sampai di videotron di jalan-jalan, ya, bahkan ketika kita terkapar di ruang rumah sakit pun kita ada televisinya itu, ya. Ketika di halte, di airport, di stasiun dan sebagainya. Nah, itu semua hidup kita dikepung oleh audiovisual, oleh film, dan sekarang
kita sangat senang itu semua sehingga kita menjadi mudah, tetapi dari sisi lain kita mendapatkan segala sesuatunya dengan instan, dengan langsung, dengan cepat, tanpa kita pernah atau paling tidak kita kurang mengenali bagaimana sebuah proses itu berlangsung. Ya. Jadi anak-anak kita hari ini ketika tangannya bermain touchscreen di handphone, sudah tidak lagi barangkali seperti kita yang memahami bahwa touchscreen handphone itu adalah pengembangan atau kelanjutan dari sebuah gadget apa dulu namanya, ya, kemudian laptop, notebook, PC komputer, dan barangkali sebagian kita masih menyadari ketika kita menggunakan PC komputer dengan keyboardnya yang seperti itu, maka kita sedikit-sedikit masih membayangkan apa itu mesin ketik, ya, dengan susunan huruf yang sama itu. Dan ketika kita membayangkan mesin ketik, kita kemudian masih membayangkan bagaimana itu ballpoint, tinta, dan sebagainya. Sampai kemudian di masa lalu semuanya itu adalah peralatan yang pernah dilahirkan melalui barangkali tinta yang dicelupkan benda lalu kita tulis di lontar-lontar di pohon-pohon dan sebagainya. Nah, ketika pengetahuan ini terputus, ketika hari ini anak-anak kita atau kita mendapatkan instan dan sangat mudah untuk memahami kehidupan ini melalui audiovisual, maka audiovisual heritage, maka pengarsipan film, pengarsipan audiovisual menjadi terasa sangat dibutuhkan untuk menolong atau membantu kita supaya kita tidak hilang ingatan lalu tercerabut dari pengetahuan tentang kausalitas, tentang sebab akibat, tentang bagaimana sebuah proses berlangsung. Karena pada hakikatnya hidup terdiri dari masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Arsip film, audiovisual heritage adalah tempat mata air dari pengetahuan untuk kita bisa memahami masa lalu, hari ini, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Jika itu tidak kita miliki, maka karena kita terlalu banyak instan, maka kita akan menjadi tidak memiliki nalar atau daya pikir yang berkesinambungan atau terkoordinasi antara masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Ketika pikiran kita tidak terkoordinasi, maka setiap kata-kata kita, logika kita, pikiran kita, maka akan tidak nyambung. Dengan bahasa lain, kalau pikiran kita tidak nyambung, tidak logis, meskipun kita pintar, meskipun secara akademik kita memiliki ijazah-ijazah formal yang tinggi, maka dalam menghadapi kehidupan kita menjadi dungu. Itu istilahnya. Karena tidak terkoordinasinya pikiran. Nah, audiovisual heritage atau pengarsipan film atau pengarsipan gambar hidup sangat membantu, menolong untuk bagaimana kita tidak terjebak pada situasi itu, pada situasi tidak terkoordinasinya pikiran. Dan ini tentu saja adalah untuk manusia, untuk kehidupan, untuk peradaban, karena manusia itu ditandai dengan peradaban. Nah, itu sehingga hari ini ketika kita memperingati Hari Heritage Dunia, maka yang ingin saya katakan adalah kalau selama ini tadi juga bahwa misalnya ada kekurang pedulian, ya, kekurangan anggaran, SDM yang tidak memadai, bahkan barangkali bagaimana negara tidak sangat peduli banget, termasuk di Indonesia gitu ya, tidak banget pada pengarsipan film. Saya ingin mengingatkan, ketika hidup kita dan pikiran kita dikepung oleh audiovisual, konten-konten audiovisual yang medianya sekarang bertaburan dalam berbagai bentuk, dan itu mengepung hidup kita dari saku sampai ruang-ruang publik, sampai taman-taman, maka peran
audiovisual, pengarsipan film, audiovisual heritage yang ingin lebih saya katakan di awal pembicaraan ini. Nah, dengan begitu, maka Cinematheque yang dirintis oleh Misbah Yusabiran yang sudah berlangsung 46 tahun resminya, dan kalau sejak perintisannya adalah 50 tahun, mengemban amanat untuk manusia itu. Jadi bukan hanya untuk masyarakat perfilman Indonesia, bukan hanya untuk perfilman Asia Tenggara, bukan hanya untuk perfilman dunia, tetapi untuk manusia. Untuk bagaimana mereka memiliki tempat, materi-materi, bahan-bahan untuk orang-orang merawat ingatan, menggali pengetahuan, untuk menjaga daya pikirannya supaya tidak menjadi instan. Hari ini Cinematheque, tadi pagi misalnya, kami berkontak-kontakan dengan seorang pengajar dari Filipina untuk sama mengetahui masa lalu, hari ini, besok, tentang sesuatu, whatever, ya. Dan itu dari film yang ingin dia lakukan. Kemarin saya dikontak oleh 3 mahasiswa Itali akan berkunjung ke sini bulan depan. Sama, bagaimana mereka ingin melihat Indonesia masa lalu, hari ini, dan bagaimana kemungkinan yang akan datang sebagai kajian, dan melihatnya dari film. Itu baru hari-hari ini aja, baru belakangan ini. Intinya semakin banyak yang membutuhkan hal-hal itu untuk sebuah pengarsipan film. Nah, tentu saja yang lain-lain juga bawa Cinematheque, karena sekarang terkumpul banyak ya, dengan alat-alat film kunonya, dengan poster-poster, dengan memorabilia, berbagai hal, juga menjadi tempat wisata budaya. Cinematheque ditetapkan menjadi objek vital nasional oleh Kementerian Pariwisata, ya, dan sebagainya. Tentu saja setiap harinya di sini berkunjung orang untuk mencari melakukan penelitian, riset, atau sekedar bermain. Pada bulan-bulan ini, 2 bulan ini, 3 mahasiswa dari Semarang dan Solo melakukan magang atau praktek kerja lapangan, atau menjelang skripsi itu, penelitian. Nah, sebelumnya murid-murid sekolah menengah, di sini SMK namanya, sekolah menengah kejuruan, broadcast ada 6 juga melakukan PKL, kalau di sini namanya praktek kerja lapangan di sini. Nah, Cinematheque hari-harinya seperti itu. Dan kemarin-kemarin sempat 300 rombongan dari kota lain berkunjung, 20 rombongan mahasiswa. Cuma di musim pandemi ini hal-hal begitu agak berkurang dan memang kita batasi. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ini saya ungkapkan saya ingin lebih kenapa sih kita sangat peduli pada pengarsipan film, karena sesungguhnya kemanfaatannya atau keperluannya pada hari ini, pada era digital ini, pada milenial ini, lebih dari yang pernah kita bayangkan beberapa waktu yang lalu. Nah, itulah sebagai amanat saya sebagai Kepala Cinematheque Indonesia, tentu saja mengemban amanat ini tetap dengan mencari, mengumpulkan, menyimpan, merawat, dan melestarikan film, tetapi juga bagaimana film-film, arsip film ini termanfaatkan dan dikenali oleh generasi milenial. Maka Cinematheque, selain tadi Anda lihat kita punya gudang film, kita punya ruang pemutaran film, tetapi saya mencoba juga membuat program-program yang bagaimana bisa menggugah generasi milenial untuk memahami pentingnya tempat seperti ini. Itulah pada ulang tahun kemarin 46 tahun kita main musik-musikan, kita bercanda-canda lewat media sosial, lewat streaming, kita nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Itu semua adalah program untuk bagaimana kita menjawab kebutuhan zaman hari ini yang dari satu sisi ingin instan, tapi dari satu sisi kita mesti mengenali pengetahuan-pengetahuan
yang tergelar dari masa lalu, hari ini, dan referensi yang akan datang. Saya kira itu nanti kalau ada kita tanya jawab atau saling bertukar pikiran, kita melanjutkan. Terima kasih.